Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Ruang Sehat. Ya, tentunya kita ingin sehat toh. Nah, insya Allah diberikan kesehatan selalu. Yang tentunya tetap berolahraga, tetap sehat, tetap diet yang baik ya. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik tentang heat stroke. Nah ya, kalau kita berbicara tentang heat stroke apa sih gitu. Nah, di sini kita membahas tentunya dengan narasumber kita. Nah, tentunya heat stroke itu adalah kondisi pada tubuh kita ya. Ternyata pada saat ketika tubuh kita tidak mampu mengontrol suhu di luar nih ya, misalnya suhu di luarnya terlalu panas, bahkan panasnya terlalu ekstrim. Nah, inilah yang akan kita pelajari apa sih sebenarnya dan bagaimana resikonya dan bagaimana gejalanya ya. Dan ini heat stroke ini ya umumnya terjadi di negara-negara dengan cuaca yang ekstrim seperti India, Arab Saudi ya, dan tentunya suhu di contoh nih di Mekah pagi hari ya di Mekah itu sekitar 38 derajat Celcius dan akan meningkat sorenya 43 derajat Celcius dan cuaca panas yang terus-menerus ini berpotensi menyebabkan tentunya ya kalau kita ke Mekah tentunya kita identik dengan jemaah haji ya atau orang yang berada di Mekah terkena resiko heat stroke. Nah saat ini saya akan ada di sebelah saya nih ya narasumber kita yang hebat ya Dr. Ken Wirastuti MKes SPS ya, Saraf ya KIC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dok ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini dok, menarik sekali topik kita tentang heat stroke dok. Sebetulnya heat stroke itu apa sih dok? Ya, heat stroke itu adalah suatu kondisi kegawat daruratan medis. Artinya kalau gawat darurat ini dia bisa mengancam jiwa ya. Suatu kegawat daruratan medis yang ditandai dengan suhu tubuh inti lebih dari 40 derajat Celcius. Ya, itu biasanya karena ada suatu serangan panas di lingkungan. Jadi penyebabnya biasanya adalah cuaca panas yang ekstrim. Nah, dok, kira-kira kalau heat stroke itu faktor resikonya apa dok? Sama gejalanya apa nih dok? Biar kita bisa tahu nih, ini ternyata heat stroke. Nah, kira-kira gimana dok? Faktor resiko dan gejalanya. Dok? Ya. Jadi heat stroke ini bisa menyerang segala usia, siapa saja segala usia. Biasanya kalau pada anak-anak kurang dari 4 tahun bahkan ada kasus-kasus bayi ya. Ini disebabkan karena pada anak-anak ini di mana sistem saraf pusatnya itu masih belum matur, belum matang. Ya, jadi belum berkembang sempurna. Sehingga untuk pengaturan suhu ini masih belum sebaik yang sudah dewasa. Sedangkan biasanya karena ini segala usia, tapi juga yang paling rentan adalah orang-orang dengan lanjut usia. Ya, biasanya di atas 65 tahun, karena justru orang 65 tahun ini sistem saraf sentralnya itu sudah mengalami kemunduran fungsi. Penurunan dok? Ya, penurunan kalau sudah tua ya. Nah, sehingga dia tidak bisa respon yang biasanya harus baik ya terhadap perubahan cuaca. Nah ini dia mengalami gangguan seperti itu. Nah kalau gejalanya dok? Sebentar, saya menyelempal dulu ya. Untuk laki perempuan tuh sama, tapi ada faktor-faktor yang memperberat atau lebih berisiko untuk satu obesitas, kemudian orang yang banyak mengkonsumsi alkohol, atau kasus orang itu sendiri sudah dehidrasi. Nah ini faktor penting. Jadi kalau kita misalnya kurang minum ya dok ya? Lari maraton mungkin yang contoh ya. Iya, dia kan berolahraga mengerahkan semua tenaga dalam jarak jangkauan yang berkilometer ya. Dan dia akan berkeringat di awal. Tapi satu titik maka akan kegagalan termostat di otak untuk mengatur suhu tubuh lagi. Nah itu salah satunya ya. Jadi faktor risiko ya beraktivitas berat di bawah cuaca yang ekstrim. Menarik sekali dok ya, jadi berarti bisa terjadi juga pada kasus-kasus yang misalnya lagi bersepeda, lagi maraton. Betul. Ya, kadang kita suka lihat ya orang jogging tuh lagi terik matahari keliling kota ya kita lihat. Nah itu tuh beresiko tuh. Gitu ya? Dan jangan disangka karena heat stroke itu menjadi penyebab kematian nomor 3 di antara atlet. Nah atlet ini yang menjadi korban itu adalah biasanya atlet muda sehat. Sehat ya? Tapi dia karena melakukan suatu latihan yang ekstrim ya di bawah cuaca yang panas juga ya, jadi itu berbarengan dia dalam kondisi dehidrasi. Nah
bisa terjadi seperti itu. Jadi bukan orang yang rentan-rentan aja, justru orang atlet itu kan sehat-sehat kan, ya seperti itu. Nah, gejalanya dok? Gejalanya itu yang pertama adalah suhu ya. Ada peningkatan suhu tubuh inti lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, perubahan ini sebetulnya terjadi dalam waktu singkat ya, hanya 15 sampai 30 menit saja itu bisa meningkat. Tapi jangan takut, sebetulnya sebelum masuk ke kondisi heat stroke tuh ada kondisi yang kita sebut heat exhaustion. Jadi kelelahan ya. Jadi dia sebetulnya sudah lelah, dia sudah dehidrasi ya, awalnya berkeringat banyak nih. Itu adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan panas. Tapi di satu titik maka termostat ini sudah gagal mengatur suhu, akibatnya selain suhu tinggi, tubuh udah nggak mengeluarkan keringat. Jadi orangnya tidak bisa berkeringat lagi. Oh, malah tidak bisa berkeringat itu lagi. Salah satu cirinya heat stroke. Jadi itu sudah masuk ke heat stroke. Kalau dia masih berkeringat, mungkin pingsan, mungkin. Nah, ini kondisi yang paling harus cepat diatasi supaya tidak masuk ke heat stroke. Ya, tadi yang katakanlah pre-heat stroke itu kondisinya kayak gimana dok? Tadi kan kalau heat stroke kan dia sudah tidak berkeringat. Nah, mungkin kita bisa mengenali nih, kita lagi goes atau lagi lari, oh temanku nih jangan-jangan mau heat stroke nih. Nah, itu kira-kira ada gejala apa dok selain yang khas barangkali? Kram otot ya. Nah, kram otot ini kalau terjadi ya harus menyingkir, beristirahat, cari tempat yang teduh. Kalau itu di luar rumah ya. Kalau itu sekitar rumah ya masuklah ke dalam suatu ruangan yang ber-AC. Ya, seperti itu. Harus istirahat sampai kram itu hilang, kram otot itu hilang. Nah, pemain sepak bola bisa terjadi dok ya? Sering sekali justru pada atlet-atlet. Ya seperti itu ya. Jadi nah itu harus ini ya. Karena harus mengukur kekuatan. Sekarang saya tanya dok ya, bedanya kram karena dia pre-heat stroke sama kram memang karena kurang pemanasan? Mungkin ada bedanya? Tadi ya, mengerahkan tenaga dalam aktivitas itu. Ya, jadi itu bisa olahragawan, bisa buruh, bisa tentara yang sedang berlatih tuh kan biasanya digojlok tuh di bawah kram, dok. Saya main sepak bola tuh mungkin kurang pemanasan kram. Nah itu bedanya gimana dok sama pre-heat stroke? Kalau dokter Yongki mungkin main olahraganya di dalam ruangan futsal gitu. Terbuka dok. Oh terbuka. Sore sih, jadi nggak. Jadi bukan tidak ada paparan dengan suhu yang ekstrim ya? Ekstrim enggak sih. Iya, itu bedanya. Dan itu bisa berkeringat banyak. Pada perabaan juga masih lembab. Ya bedanya dengan heat stroke, kulitnya itu kering karena dia tidak berkeringat dan merah ya, seperti orang terbakar. Wajah ini merah dan kalau kita pegang, wah panas banget ya, kayak pegang panci ya. Panci habis mendidih ya, panas sekali, merah dan dia tidak berkeringat kering. Nah seperti itu. Nah heat stroke itu akan menyebabkan juga gangguan sistem saraf pusat, mulai dari dia seperti orang bingung, linglung ya, sampai dia nggak sadar, sampai koma ya, seperti itu. Dan bisa ada kejang, bisa terjadi kejang. Ya. Dan panas itu dia memberi efek buruk ke tubuh. Dia akan merusak semua organ, sistem organ di tubuh kita. Seperti mulai dari mirip-mirip sepsis mungkin barangkali mungkin, tapi lebih akut, betul, lebih cepat gitu ya. Betul, tapi dia sangat lebih cepat. Ya hanya dalam mungkin beberapa jam saja dia akan menyebabkan multiple organ failure ya. Seperti itu, dan itu akan berakhir dengan kematian. Ya, seperti itu. Nah ini dok, menarik banget dok. Gejala lainnya kira-kira apa lagi nih dok ya selain tadi? Jadi memang itu ternyata penyebabnya karena faktor eksternal dok ya. Oke, faktor cuaca luar yang memang harus panas banget ya. Nah gejala-gejala lain ada nggak sih dok? Sebetulnya sebelum tadi gejala ekstrim ya, sampai tidak sadar, itu biasanya diawali juga pasien merasakan sakit kepala, hebat berdenyut. Kemudian kalau diajak bicara dia biasanya sudah kacau ya, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Contohnya gimana? Jadi ngomongnya mungkin agak nggak jelas, tapi bukan pelo ya, tidak jelas, dan dia tidak menjawab apa yang ditanya ya. Jadi seperti sudah kayak hilang konsentrasi. Udah makan belum? Gitu, sangat linglung ya. Jadi dia tidak ada kontak ya, kontak nggak ada, dia ngomong apa yang keluar aja ya. Kemudian mual sampai muntah. Ya seperti itu. Khas sekali sebetulnya gambarannya. Kadang-kadang di heat stroke pun kita bisa mendapatkan suatu kram otot juga yang masih berlanjut dari fase sebelum dia heat stroke, yaitu heat exhaustion gitu.
Ya, Gitu. jadi memang prinsipnya adalah suhu udara luar itu memang yang panas, yang ekstrim gitu dok ya. Ya. Oke dok, nah kira-kira nih dok, kalau ada teman kita, saudara kita, atau di sebelah kita nih terjadi hal-hal seperti itu, penanganan apa dok? Pertama yang bisa kita lakukan? Sebetulnya kalau dilihat penanganannya tuh sederhana banget ya, orang panas ya harus didinginkan ya. Jadi pendinginan segera pasien yang mengalami heat stroke. Kalau sedang berada di luar ruangan ya, artinya di tempat terbuka di lapangan gitu, ya segera angkat pasien kalau dia masih bisa berjalan ya, masih sadar, dia harus mencari tempat yang teduh atau ke tempat ruangan yang ada AC-nya. Pertama itu ya. Kemudian dia sebaiknya minum ya, segera mencari untuk rehidrasi ya, dehidrasinya harus dikembalikan dengan minum. Kalau nggak sadar tentu kita itu singkirkan dulu ya, kalau ini di luar lapangan, yaitu dinginkan tubuhnya. Kalau itu di rumah ada air, siram, mandikan dia dengan air. Langsung siram aja? Ya, dengan air dingin, ada es batu, kompres ya, terutama di leher, ketiak, lipat paha, ya, karena panas itu nanti dari tubuh secara konduksi ya, dia akan dipindahkan ke eksternalnya ya. Jadi kita tahu ya, secara konduksi, evaporasi, radiasi maupun konveksi ya. Nah, semua itu kita pakai. Tetapi kalau kedua penanganan, kalau ini sudah sampai di rumah sakit, tentunya kita kan sudah mulai telepon ambulans ya untuk membawa, karena ini suatu kondisi gawat karena dia bisa menyebabkan kematian. Di rumah sakit dia akan juga dilakukan pendinginan ya. Yang biasanya tuh kalau bisa tuh direndam pasiennya. Buka ya, jadi buka, kalau dia pakai baju yang berlapis-lapis tertutup tuh buka dulu semua pakaiannya ya, kemudian kita rendam di dalam air ya, tidak usah terlalu dingin karena perbedaan suhu itu cukup berpengaruh. Kalau dia masih sadar, kita harus beritahu, Pak, Bu, ini kita akan rendam agak dingin ya airnya supaya dia nggak terkejut ya. Setelah itu kita rendam, atau kalau kita nggak punya air banyak, ya ambil apa saja selimut, basahkan, tutup. Ya seperti itu. Pendinginan yang penting dinginin, gitu ya. Atau punya fan, pasang fan, punya AC, pasang AC-nya. Targetnya adalah suhu kurang dari 39 derajat. Itu target ya. Nah, kemudian yang lain adalah ini yang penting ya. Kalau di rumah sakit sih kita punya infus ya, bisa rehidrasinya cepat. Tapi kalau orang yang di luar kan nggak mungkin kalau dia sudah muntah-muntah nggak bisa untuk minum banyak. Satu, ini kan demam, bisa nggak diobatin dengan paracetamol ya, obat penurun demam? Nggak bisa sama sekali ya, karena boleh dok ya? Tidak boleh karena termostat yang rusak itu termostat ya, pengatur suhu tubuh kita tuh ada di otak, di hipotalamus. Itu yang rusak ya. Jadi obat paracetamol seberapapun banyak diminum nggak akan menurunkan suhu. Baik dok, nah yang terakhir dok, kira-kira tipsnya apa nih dok? Mungkin kan sering terjadi juga pada jemaah haji dok nih. Kira-kira nih, ini lagi musim haji ya. Betul. Sekarang. Nah, mencegahnya apa? Harus ngapain aja sebelum haji? Nah, monggo dok, silakan. Baik. Silakan dokter. Untuk para jemaah yang mungkin sudah ada di Arab Saudi atau yang baru akan berangkat ya. Yang pertama adalah siapkan ya, kita lebih baik preventif daripada mengobati. Satu, kita harus jaga tubuh kita itu tetap dalam kondisi terhidrasi ya, jadi cukup cairan. Jangan menunggu haus baru minum ya, kalau kita menunggu sampai ada rasa haus itu agak terlambat ya. Jadi minumnya seberapa banyak, macam-macam ya, mungkin ada rumus yang mudah. Jadi berat badan kita ya, jadi itu berat badan kita transfer, kalau satu gelas itu sekitar 8 ons ya, jadi kalau orang dengan berat badan 60 kilo itu kita bagi aja 60 jadikan ons dibagi. Nah itu satu gelasnya 8 ons. Jadi kira-kira mungkin satu hari bisa 12 gelas tergantung berat badan kita. Atau kalau nggak mau capek ngitung, setiap 1 jam minumlah 1 gelas. Ya, jadi jangan nunggu sampai haus. Itu pertama. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman, longgar, bisa menyerap keringat dan warnanya cerah. Ya, karena warna gelap itu justru dia akan menangkap panas. Ya. Ketiga adalah menggunakan protektor lain, gunakan topi dengan daun topi yang lebar, ya, kemudian gunakan sunglass, kemudian gunakan krim
sunblock ya, kemudian memakai payung, sedia payung ya seperti itu. Dan hal yang harus dihindari, jangan melakukan aktivitas di luar ibadah. Jadi mau jalan-jalan, mau cari oleh-oleh atau itu hindari. Ya, jadi jangan beraktivitas di luar ruangan. Kebetulan ini cuacanya lagi ekstrim. Katanya di sana ini di bulan Juni Juli itu bisa 40 sampai 50 derajat. Jadi kecuali untuk ibadah. Jadi di luar ibadah batasi kegiatan di luar ruangan. Kemudian jangan mengkonsumsi kopi ya, atau kalau kopi ya, atau sebetulnya kalau teh itu juga menyebabkan orang diuresis, tapi masih lebih ringan, yang terutama hindari kopi. Kedua, untuk penderita yang mungkin punya obat-obat anti hipertensi nih yang biasanya harus diperhatikan, mungkin bisa berkonsultasi dengan dokternya bahwa untuk obat-obat anti diuretik yang menyebabkan dia diuresis itu harus diganti dulu ya, harus diganti supaya dia tidak menambah resiko dehidrasinya. Seperti itu. Kemudian jangan makan berlebih-lebihan. Ya mungkin karena wah di sana pingin capek, pingin makan, nah itu harus hati-hati ya. Itu aja. Baik, terima kasih Dokter Ken atas waktunya yang luar biasa, Masya Allah ya. Dan insya Allah sangat bermanfaat nih buat calon jemaah haji atau siapapun yang sedang berolahraga ya, tentunya para atlet. Nah, buat pemirsa yang dirahmati Allah, ingat tadi bahwa heat stroke adalah kejadian kedaruratan ya, 15-30 menit dan itu waktunya cepat. Dan juga gejalanya seperti tadi disebutkan, ada kulit yang merah, panas sekali, kemudian disertai dengan pusing, mual, muntah, kram otot, dan disebabkan oleh faktor eksternal atau cuaca di luar ya yang terlalu ekstrim. Nah, tentunya Bapak pemirsa juga, apapun itu tetap hidup yang sehat ya, minum air putih jangan lupa ya, biar tadi hidrasi kata Dokter Ken tetap terjaga, 8 gelas sehari atau 2 liter sehari, tetap berolahraga, lanjutkan aktivitas yang baik, diet yang seimbang, dan tentunya tetap bersyukur, tetap ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Dari kami, terima kasih, mohon izin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.